Jangan mati sebelum ke Banda Neira. Itu adalah ungkapan yang terkenal banget dari Sultan Syahrir untuk menggambarkan keindahan Pulau Banda. Kalau teman historia pernah lihat ya, ada gambar gunung dan juga benteng di uang kertas ribuan, nah itu dia Banda Neira. Dan belakangan ya, Banda Neira ini emang lagi hit sekali di kalangan para traveler di Maluku Tengah terutama ya destinasinya, karena memang keindahan alamnya dan nilai sejarahnya yang terkenal. Tapi meskipun Banda ini indah banget, tapi tempat wisata yang satu ini menjadi saksi dari kekejaman VOC yang berambisi untuk menguasai Banda demi memonopoli rempah-rempah yang ada di sana. Langsung aja kita bahas di Ngerti Sejarah. 8 April 1608, 13 kapal ekspedisi VOC yang dipimpin oleh Laksamana Pieter Zoon Verhoeven tiba di Banda Neira. Menurut catatan dari Frederik Willem Stipel dalam bukunya berjudul Geschiedenis van Nederland Indië, rombongan Verhoeven ini punya misi untuk memonopoli pasar dari pulau-pulau yang kaya akan cengkeh dan juga pala. Nah, instruksi dari Direktur VOC yang ada di Belanda sana, yaitu mengharuskan misi ini tercapai gimana pun caranya, baik itu melalui jalur perundingan maupun pakai kekerasan. Pada saat itu, Pulau Banda emang udah dikenal sebagai surganya rempah-rempah yang membuat banyak bangsa Eropa datang. Di saat Belanda datang ke sana, ya, masyarakat Banda ini sudah terlebih dahulu menjalin relasi dengan Inggris. Tentu saja kedatangan Belanda ini kemudian membuat situasi memanas. Apalagi masyarakat Banda saat itu nggak mau berunding sama VOC. Laksamana Verhoeven dan 300 prajuritnya tidak suka dengan situasi ini dan kemudian mereka membangun benteng Nassau di bekas benteng yang pernah dibangun oleh Portugis. Karena situasi semakin memanas, para tokoh masyarakat Banda atau yang disebut sebagai orang kaya ini kemudian menawarkan berunding dengan VOC ya, dengan syarat mereka harus memberikan jaminan berupa 2 orang sandera. Verhoeven kemudian setuju dengan syarat ini dan mereka berangkat bersama dengan pasukannya. Sebagai jaminan sebagaimana diminta oleh orang kaya, Laksamana Verhoeven ini membawa serta 2 saudagar Belanda yang bernama Jan Delmore dan Nicolas de Vise. Tapi dia ini juga tetap membawa pasukan lengkap. VOC ini kemudian juga membawa orang-orang Inggris yang sempat ditawan untuk dihadiahkan kembali kepada orang-orang kaya ini sebagai hadiah karena bersedia untuk berunding. Delegasi VOC kemudian tiba di tempat perundingan yang sudah disepakati, yaitu di bawah pohon besar di pesisir timur Pulau Neira. Tapi ketika Verhoeven datang, dia nggak ngelihat satu orang pun orang kaya di sana. Verhoeven kemudian meminta orang kepercayaannya, yaitu Adrian Elsevier, untuk mencari di mana keberadaan orang kaya. Gak lama setelah itu, Elsevier berhasil menemukan orang kaya berada di pemukiman mereka yang ada di dalam hutan. Nah, orang-orang kaya ini bilang kalau mereka itu takut bertemu sama Verhoeven karena dia ini ditemani oleh pasukan yang lengkap bersenjata. Orang kaya kemudian meminta Verhoeven datang dengan beberapa orang saja. Verhoeven menyetujui syarat ini dan dia membawa tidak kurang dari 30 orang untuk menemaninya berunding. Tetapi sesampainya Verhoeven dan rombongan kecilnya itu di lokasi, ya ternyata itu adalah jebakan dari orang-orang kaya atas kesewenang-wenangan Belanda. Rombongan kecil VOC itu kemudian disergap. Tidak kurang dari 27 orang Belanda mati pada saat itu, termasuk Laksamana Verhoeven. Nah, juru tulis Verhoeven, yaitu Jan Pieter Zoon Koen yang ikut dalam delegasi perundingan itu, bernasib mujur karena berhasil melarikan diri. Bersama dengan sisa anggota ekspedisi VOC lainnya, dia buru-buru meninggalkan Kepulauan Banda dengan memendam dendam. 13 tahun berlalu, karir Jan Pieter Zoon Koen melejit dan ia menjadi gubernur markas besar VOC di Batavia. Koen kemudian ingin merealisasikan misinya untuk memonopoli pala di Banda yang dulu gagal ia lakukan saat mendampingi Laksamana Verhoeven. Koen kemudian berpikir bahwa satu-satunya cara untuk bisa memonopoli pala yang ada di Banda adalah dengan mengusir warga asli Banda. Pada tahun 1621, Koen kemudian berangkat bersama armadanya yang terdiri dari 13 kapal besar, sejumlah kapal pengintai, dan puluhan skoci. Dia juga membawa 1.600 prajurit Belanda, 300 narapidana dari Jawa, 100 samurai Jepang, dan beberapa budak. Sesampainya di Benteng Nassau, Koen dan prajuritnya langsung menyerang Pulau Lontor dan berhasil menguasai seluruh pulau. Balai desa di tempat tersebut kemudian dijadikan sebagai kantor gubernur Banda yang ditunjuk oleh Koen. Sedangkan masjid di sebelahnya kemudian digunakan sebagai penginapan orang-orang Belanda.
Walaupun hal ini tidak mendapatkan persetujuan dari warga setempat, tapi warga Banda pada saat itu tidak dapat berbuat banyak. Hari-hari berjalan tegang dan mencekam ya, namun tidak ada peristiwa yang berarti. Sampai di suatu malam terdengar kegaduhan dari dalam masjid, ya, di mana lampu gantung yang ada di dalam masjid tersebut jatuh dan menimbulkan kegaduhan. Belanda kemudian curiga bahwa kegaduhan itu disengaja karena warga sedang mempersiapkan serangan. Kericuhan tidak bisa dihindarkan dan VOC kemudian merespon dengan keras bahkan kejam. Mereka kemudian membunuh orang-orang bukan hanya di Pulau Lontar dan Neira aja, tapi juga di pulau-pulau lainnya. Sebagian dari mereka yang berhasil kabur kemudian meminta pertolongan pada orang-orang Inggris dan sebagian lainnya kabur ke Pulau Aru dan juga Kei. VOC dan juga serdadu bayarannya ini menggila karena mereka membunuh setiap orang yang tidak berhasil kabur sambil terus membakar rumah-rumah dan juga perahu milik warga. Tepat di tanggal 8 Mei 1621, pasukan VOC kemudian menangkap 40 orang kaya dan mengeksekusi mereka dengan sangat kejam. Menurut beberapa catatan sejarah, sekitar 2.500 orang meninggal dunia akibat ditembaki, dianiaya, dan juga karena kelaparan. Dari 14.000 jumlah penduduk asli Banda pada saat itu, setelah peristiwa mengerikan tersebut, hanya tersisa sekitar 480 orang saja. Setelah VOC membunuhi dan mengusir sebagian besar penduduk asli, VOC mulai memberikan hak pakai untuk kebun-kebun pala kepada bekas tentara dan juga pegawai VOC. Buruh yang dipekerjakan di perkebunan tersebut adalah budak yang didatangkan dari seluruh penjuru tanah air. Dan bisnis pala di Banda kemudian dimonopoli oleh VOC. Di lokasi pembantaian tersebut kini berdiri Monumen Parigirante. Pada monumen tersebut terukir nama-nama 40 pejuang dan juga tokoh masyarakat Banda yang menjadi korban kebrutalan VOC. Sederet nama tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang pernah dibuang oleh Belanda ke Banda juga terukir namanya di sana, seperti Cipto Mangunkusumo, Iwa Kusuma Sumantri, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan tokoh-tokoh lainnya. Teman Historia, itu tadi kisah tentang gimana orang-orang asli Banda terusir dari tanah mereka. Semoga para pejuang itu tenang di alam sana ya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Ngerti Sejarah hanya di YouTube Historia.id.